Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Dr. Hajah Nurlela MAG selaku dosen pengampu mata kuliah Micro Teaching Pendidikan Agama Islam semester 6 beserta teman-teman yang saya cintai. Perkenalkan, nama saya Nur Khalifah Abbas dari kelas PAIB semester 6. Pada video kali ini saya akan menampilkan tayangan berupa proses pembelajaran secara daring di kelas 8 sekolah menengah pertama, dan saya mengambil materi menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran dengan mengacu kepada buku paket kurikulum 2013 edisi revisi 2017. Nah, untuk itu, mari kita saksikan dengan seksama tayangan video berikut ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anak yang soleh dan solehah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang pelajaran pendidikan agama Islam bab 2, yaitu tentang menghindari minuman keras, judi, dan pertengkaran. Islam melarang keras umatnya untuk mengkonsumsi khamr atau minuman keras, narkoba, dan lain sebagainya yang dapat mengakibatkan terjadinya kehilangan kesadaran di dalam tubuh kita. Nah, jadi sudah jelas ya bahwa mengkonsumsi minuman keras itu hukumnya adalah haram dan harus dijauhi. Barang siapa yang melaksanakan sesuatu yang haram, maka ia akan mendapat dosa. Nah, dan barang siapa yang menjauhi larangan tersebut, maka orang tersebut akan mendapat pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, sekarang coba kalian buka Al-Qur'annya, Quran Surat Al-Maidah ayat 90. Coba kalian perhatikan dan dengarkan. Ibu akan membacakan surat Al-Maidah ayat 90 yang membahas tentang khamr dan judi. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansab wal azlamu rijsum min amali syaitani fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, sesungguhnya minuman keras, berjudi, atau berkurban untuk berhala, dan mengundi nasib dengan anak panah adalah perbuatan yang keji dan termasuk perbuatan setan. Maka jauhilah perbuatan-perbuatan itu agar kamu beruntung. Shadaqallahul azim. Maha benar Allah atas segala firman-Nya. Nah, di dalam surat Al-Maidah ini sudah jelas Allah melarang kita untuk mengkonsumsi bahkan mendekati khamr ini. Khamr yang pertama
Allah itu memerintahkan kita untuk menjauhi khamr atau minuman keras. Kemudian coba dibuka lagi ya. Yang pertama adalah menjauhi minuman keras. Kemudian yang kedua itu menjauhi perbuatan berjudi. Ketiga itu berkurban untuk berhala. Ini dilarang karena dapat menyekutukan Allah dan merusak keimanan yang ada di dalam hati kita, teman-teman. Anak soleh dan soleha. Kemudian mengundi nasib dengan anak panah. Dan itu merupakan perbuatan keji. Dan setan itu senang melakukan hal-hal tersebut. Maka dari itu kita harus menjauhi perbuatan dan hal-hal tersebut semua agar setan membenci kita dan kita bukan termasuk ke dalam orang-orang yang tidak beruntung dan tidak mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, alasan kenapa khamr itu wajib dijauhin adalah yang pertama itu khamr akan merusak tubuh kita. Kenapa? Karena khamr, narkoba, dan lain sebagainya itu merupakan racun yang jika dikonsumsi akan membahayakan tubuh kita, anak soleh dan soleha. Memang sudah dijelaskan dan diterangkan di dalam beberapa penelitian bahwa khamr dan narkoba itu terdapat manfaat di dalamnya. Tetapi perlu diingat bahwa bahayanya itu lebih besar daripada manfaatnya. Kemudian yang kedua, itu dapat menyebabkan mabuk atau hilangnya kesadaran dan akal kita. Teman-teman dan anak solehah pernah melihat orang yang mabuk tidak? Apakah orang yang mabuk itu dapat berbicara dengan jelas? Tentu tidak. Orang yang mabuk itu bicaranya akan seperti ini. Kamu eta nuju naon eta? Eta maneh teh nuju naon? Lain mah bae teu puasa ge. Ieu teh bulan Ramadan saja teu puasa ge. Tuh. Itulah bahayanya dari minum khamr karena akan menghilangkan kesadaran kita. Kita sudah mengetahui bahwa hari ini adalah bulan Ramadan, bulan diperintahkannya untuk berpuasa dan meningkatkan amal ibadah. Tapi bagi orang yang meminum khamr, dia omongannya akan ngelantur. Anak soleh, maka dari itu kita harus menjauhi hal tersebut. Alasan yang ketiga adalah dikhawatirkannya untuk melakukan tindakan kriminal. Nah, ada suatu cerita pada zaman dahulu itu diterangkan bahwa ada seorang syekh yang sangat alim dan rajin beribadah. Sholatnya rajin, kemudian puasanya rajin, mengaji dan berzikirnya pun rajin. Namun gara-gara seorang kiai dan syekh tersebut itu meminum segelas khamr, kemudian satu gelas dia minum khamr, maka dia ingin menambah lagi khamr tersebut. Diminumlah gelas kedua yang berisi khamr itu.
gluk 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 gluk. Bang, lagi bang, gluk 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 gluk. Bang, lagi bang, gluk 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 gluk. Minumlah berbotol-botol, berpuluh-puluh botol yang dia minum. Kemudian ada seorang perempuan cantik melewatinya. Hasrat dan syahwatnya meningkat, lalu memperkosa perempuan cantik tersebut. Setelah melakukan perbuatan yang keji tersebut, seorang syekh tersebut digoda oleh setan. Nah, kamu telah memperkosa wanita cantik ya syekh. Bagaimana jika orang-orang tahu kamu telah memperkosa seorang perempuan? Pasti kamu akan dikucilkan. Maka bunuh saja perempuan cantik itu agar aib kamu tidak ada yang mengetahuinya. Lalu syekh tersebut membunuh perempuan tersebut. Nah, itulah bahaya dari khamr. Dengan meminum khamr saja, seorang syekh itu udah kehilangan imannya. Meminum banyak khamr dan termasuk ke dalam pemborosan. Memperkosa perempuan cantik, bahkan sampai membunuhnya. Itu adalah perbuatan yang keji lagi mungkar. Kemudian alasan yang keempat yaitu merusak akhlak dan menurunkan produktivitas orang yang meminum khamar tersebut. Karena ketika udah meminum khamar, orang tersebut itu akan kehilangan sadarnya kan tadi. Kemudian kalau kehilangan kesadaran itu biasanya akan malas dan tidak melakukan apa-apa. Yang biasanya dia bekerja, dia akan berhenti bekerja. Seperti itu. Ya anak-anak soleh dan solehah, jelas sekali bahwa perbuatan meminum khamar itu sudah diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu adalah minuman yang haram. Kemudian setelah tadi diterangkan di dalam Quran surat Al-Maidah ayat 90, Allah juga menegaskan kembali keharaman meminum khamar tersebut. Dan keharaman khamar tersebut ditegaskan dalam hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berikut ini. Ani bani Umar radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu muskarin khamrun wa kullu muskarin haramun, rawah Muslim. Yang artinya adalah dari Ibnu Umar radhiyallahu anhu bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap yang memabukkan adalah khamr dan yang memabukkan adalah haram. Hadis riwayat Muslim, yang mana telah kita terangkan sebelumnya bahwa hadis riwayat Muslim itu adalah hadis yang sahih dan tingkatannya sangat tinggi. Jadi tidak perlu diragukan kembali. Wahai anak yang soleh dan solehah, ketahuilah bahwa segala bentuk minuman yang memabukkan termasuk khamar. Nah, setan di sini bermaksud untuk menimbulkan permusuhan dan kebencian di antara sesama manusia. Di samping itu juga, khamar akan menghalangi kita untuk mengingat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena ini kehilangan kesadarannya tadi. Nah, bagian yang kedua itu kita akan membahas tentang judi. Judi
menjanjikan kemenangan. Tatatatatatatam, judi menjanjikan kekayaan. Bohong, kalaupun kau menang, itu awal dari kekalahan. Bohong, kalaupun kau kaya, itu awal dari kemiskinan. Kemiskinan. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah yang senantiasa ibu banggakan dan cintai, berikut adalah lirik lagu karya Rhoma Irama yang zaman dulu ibu itu sering sekali diperdendangkan, baik itu di radio, televisi, bahkan anak-anak muda itu sering sekali mendendangkan lagu tersebut karena mengetahui bahwa bahaya dari judi itu sendiri sangat buruk seperti itu. Nah, anak-anak yang soleh dan solehah, berhubung waktunya sudah mau habis, maka dari itu untuk pembahasan mengenai judi akan dibahas minggu depan. Mudah-mudahan kita akan diberikan kesehatan dan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala agar kita dapat kembali lagi belajar bersama dengan Ibu Olive ya. Marilah kita tutup. Oh iya, jangan lupa untuk senantiasa ngaderes tadi Quran surat Al-Maidah ayat 90 dihafalkan. Nanti minggu depan akan ibu tunjuk secara acak bagi anak-anak. Maka dari itu anak-anak yang soleh dan soleha harus menghafalkannya dan mempersiapkannya agar ketika ibu tunjuk kalian sudah siap dan dapat membaca dan melafalkan surat Quran surat Al-Maidah ayat 90 itu dengan baik dan benar serta tartil sesuai dengan kaidah tajwid panjang pendeknya seperti itu. Untuk itu nanti tolong KM harus dapat mengingatkan teman-temannya agar menghafalkan ayat tersebut. Baik, Ibu ucapkan terima kasih kepada teman-teman semua yang telah senantiasa memahami dan menyaksikan serta menyimak video yang telah Ibu tampilkan ini. Semoga corona cepat hilang dari permukaan bumi ini dan kita dapat kembali belajar di sekolah tercinta. Ibu tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.